Jadi menurut Wahabi, orang-orang sufi ini ubadil kubur, menyembah kubur, meminta-minta kepada kubur, padahal itu tuduhan yang buhtanan azimah. Cobalah dia datang dengan kita, ikut dengan kita ziarah kubur. Kita tak pernah meminta kepada orang yang dikubur. Kita memintanya kepada Allah, berwasilah kepada sahibul kubur. Hadisnya jelas kok, sahabat datang ke Rasulullah, sahabat yang buta, hadisnya sahih. Kita keramik untuk sebagai tanda, sudah kita bahas juga sebelumnya, bahwa ada dua pendapat. Ada yang pertama memberikan pendapat bahwa kalau itu adalah orang soleh, awak nampaknya orang tadi itu mengamalkan tidak memakai sendal masuk kuburan tadi. Dek tadi itu mungkin dikhawatirkan bunyi tapak kuat ke bawah. Jadi bunyi tapak gitu ke kuat ke bawah. Makanya dia buka sendalnya. Padahal kalau kita tengok dari sisi dalil, memang ada ketika itu tidak dianjurkan seseorang memakai alas kaki. Alas kaki maksudnya lebih elok langsung telapak kakinya itu dengan tanah. Tapi yang setahu ambo masalah itu tuh ketika awak masuk ke dalam lahat, bukan masuk ke kuburan. Kalau awak masuk ke pemakaman kuburan, dia tak apa dah, daripada tercucuk lu di duri begitu. Kan sia-sia keraja kita. Awak salahan pula hadis kau, dia mengamalkan hadis kau tercucuk kaki dan dek durinya. Padahal awak nak nongok kadang. Maksud hadis yang tak memakai alas kaki itu yang saya tahu ambo terjemahan itu tu masuk lahat. Awak di bawah menyambut densana awak. Di bawah. Anan di bawah tu memang buka terompa. Gitu, bukan masuk ke kuburan, masuk ke lahat yang dianjurkan tidak memakai sendal. Cuman orang yang tak memakai sendal tadi mungkin juga beramal dengan hadis tadi, agar tidak kuat bunyi dentumannya tadi, maka dia tidak memakai sendal. Tapi yang tak memakai sendal yang berfaham itu adalah masuk lahat, bukan masuk ke pemakaman umum, gitu dia. Silakan Pedro. Kita tidak apa ya, memang kuburan yang sempit, kuburan yang tak memungkinkan lagi kan dibolehkan untuk menguburkan seorang di dalamnya. Tapi tengok kalau jasadnya itu masih ada, tak dibolehkan, tetap harus timbun. Tapi jasadnya tak ada, boleh diisi kembali. Tapi hukumnya makruh. Makruh hukum, memang tak boleh menggali kubur kecuali dengan beberapa asbab. Makanya di Saudi itu saya perhatikan, termasuk di daerah Arab lah pada umumnya, mereka kan tidak ada tanah, mereka kan pasir. Takkan mungkin mereka bisa menggali kubur cantik seperti di kita. Kita kuburan bisa kita hias lah. Dibuat pula di bawahnya lahat, lahat tadi bisa pula dibuat bantal di dalamnya, bisa pula dibuat jonjang. Ancak dia awak. Ya ancak memang untuk orang mati je, tak ya untuk orang hidup je. Jadi bisa. Kalau di Arab enggak. Jadi di Arab macam mana? Di Arab itu Pak digalinya agak 3 meter dengan ekskavator. Seluas berapa ni umpamanya? Luasnya kita taruhlah 50 kali 50, digali pakai ekskavator. Setelah itu digali, dibuat semen seperti kamar-kamar gitu. Dibuat kamar-kamar. 1,5 kali 2 meter. 1,5 kali 2 meter. 1,5 itu di batako sampai ke atas. 1,5 2 meter sampai ke atas, 1,5 2 meter. Jadi ada berapa coupling itu? Di situ itulah dimasukkan. Di situ tu maksudnya ini tak pakai timbun no. Timbun di mana? Di atasnya tadi aja. Kan 3 meter tadi atau 2 meter, 1,5. Kita buatlah umpamanya tingginya tu ada 2 meter lah umpamanya ke atas. Jadi ikoko lah di semen sampai ke siko. Di siko lah dikosongkan sedikit, paling kalau tak salah saya 1 meter tak sampai pintunya. Pintu aja yang ditimbun. Jenazah tu memang seperti di dalam kamar di bawah. Perhatikanlah, cobalah datang ikut menguburkan jenazah di Arab. Seperti itu dia. Di kamar-kamar. Jadi sekali 5 tahun ikutnya silau orang. Bersilau. Ada yang lancu. Lancu berarti lah bisa datang tanah yang baru timbun, isi pula ulang balik. Begitu dia. Ya, karena mereka susah tanah di mereka, tak macam gitu-gitu. Hancak dia awak. Awak berlahat di orang tu itu aja lahatnya. Tapi kalau hidup berkemungkinan bisa berkencak-kencak di orang tu dia, awak nak mungkin berkencak-kencak tu.
Mana tahu ikut hidup pula jenazah tu balik. Adanya bisa godong lahat 1,5 kali 2 meter, 3 meter, 2 meter kata kan mesti bisanya tu. Kalau di kita mana lah bisa kalau hidup lek. Tak bisa dah tu. Makanya mati nak ada hidup. Ada ustaz kecil orang. Dulu video memang kata, ya mungkin-mungkin saja. Ya, apa yang tidak mungkin bagi Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Ada lain? Baca Yasin ketika ziarah kubur. Bolehlah selesai awak baca tu. Lah selesai awak baca nak Yasin, qul huwallahu saboleh kali, Yasin, Al-Quran, surah Baqarah lah selesai hadisnya boleh. Sampai pahala sampai, ancak elok. Silakan tunggu. Kita sirami. Kita keramik. Kita keramik untuk sebagai tanda. Sudah kita bahas juga sebelumnya bahwa ada dua pendapat. Ada yang pertama memberikan pendapat bahwa kalau itu adalah orang soleh maka boleh. Umpama kuburan imam, kuburan ulama, kita keramik untuk memberikan tanda liman ba'dana bagi orang setelah kita, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau itu adalah orang-orang awam tidak daripada kalangan ulama, maka itu hukumnya makruh. Makruh. Jadi sebagusnya tanda saja kita beri, tidak mesti harus kita keramik gitu. Siapa tandanya, mungkin dengan tandanya supaya mudah kita berziarah, tahu makam di mana, makam dan sanak family kita beri tanda dengan nama ya kah, atau dengan kita beri mejan di bagian kepalanya saja, itu boleh. Tapi memberi keramik kalau kita dia orang awam maka hukumnya makruh. Begitu dia. Sudah pembahasan kita sudah. Adapun kuburannya para nabi, para wali, para ulama, para syuhada itu boleh, dibolehkan karena agar orang-orang tidak kehilangan sejarah setelahnya. Di kampung waktu ada ulama dulu nya datang mengaji dari Mekah, namanya si fulan. Di mana kuburannya? Itulah yang tak tahu. Miskin wak sejarah itu yang tak dibolehkan. Maka boleh dibuat tanda seperti halnya dengan tanda kubah hijau di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Silakan tunggu. Pada kubur tu memang orang-orang yang meminta-minta ke kuburan. Datang ke kuburan sini dia minta, wali Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah sembuhkanlah nakmu Syekh, ya Syekh Wali Songo, ya Syekh siapa umpamanya, tolonglah ke kuburan minta tu'badul kubur. Itu yang menyembah-nyembah kubur itu maksudnya. Adapun berdoa di kuburan, berdoanya kepada Allah, berwasilah kepada para wali, para ulia, boleh. Sudah jelas riwayat-riwayat hadisnya. Jadi menurut Wahabi, orang-orang sufi ini ubadil kubur, menyembah kubur, meminta-minta kepada kubur, padahal itu tuduhan yang buhtanan azimah. Cobalah dia datang dengan kita, ikut dengan kita ziarah kubur. Kita tak pernah meminta kepada orang yang dikubur. Kita memintanya kepada Allah, berwasilah kepada sahibul kubur. Hadisnya jelas kok. Sahabat datang ke Rasulullah, sahabat yang buta, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, tolong doakan, aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Engkau memohonkan, engkau doakan agar mata aku sembuh, agar mata aku sehat. Dia datang ke makam Rasulullah, hadisnya sahih. Duduk dia sedikit sebentar, menyandar ke kuburan, bukan kuburan Nabi, ke mimbar Nabi, menyandar dia, hadisnya sahih itu. Kemudian berangsur-angsur terbuka matanya dan sehat matanya. Maka salah satu tempat yang mustajab berdoa di Madinah adalah di depan makamnya Rasulullah. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, tapi berwasilah dengan Nabi Muhammad. Boleh, itu mah hadis sahih. Hadis sahih. Yang tak boleh itu ketika kita meminta ke kuburan, dari itu tak boleh. Buya, tolong doan Buya, lulusanlah anak ambo CPNS Buya. Boleh, itu syirik, itu yang kufur, itu yang abadil kubur. Tapi kalau berdoa di kuburan, berdoanya kepada Allah, berwasilah dengan orang yang dikubur, banyak dalil hal yang menjelaskan itu. Silakan Pak. Hadis itu bukan ayat, hadis Nabi. Nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha, itu hadis Nabi bukan ayat. Jadi iya, termasuklah tingkah laku yang ada di kuburan itu. Salah satu, Allah tidak melihat di dalam hadis Nabi, Allah tidak memandang kepada seseorang nanti di hari kiamat
orang-orang yang berbicara dan tertawa di kuburan. Termasuklah itu bagian daripada adab-adab tadi, dengan memberikan keributan apa segala macam. Tapi dengan sendal tadi, yang setahu saya tentang sendal itu memang tidak digalakkan itu, tidak dibolehkan itu memakai sendal itu, memang ke lahatnya. Lahat, masuk ke lahat, bukan masuk ke pemakaman kuburan. Kalau masuk ke pemakaman kuburan, ini tidak mengapa dengan kita memakai sendal, gitu dia. Tapi kalau ke lahat, memang dianjurkan membuka. Ada hadisnya, memang dianjurkan kita untuk membukanya. Ya, jadi adab-adab ziarah kubur tu banyak sih dalam kitab Mahalli, Qalyubi wa Umairah, banyak adab-adab ziarah kubur. Kalau tak salah saya ada 11. Dalam keadaan berwuduk, kemudian membaca salam, kemudian dalam keadaan tadarruk, diam sejenak, itu khusyuk, kemudian tidak mengupat, tidak meludah, tidak menduduki kuburan, tidak melompati kuburan satu dengan yang lain, kemudian tidak mencabut tanaman di atasnya. Banyak, ada 11 adab-adab ziarah kubur. Jadi ada 11 adab-adab, dan itu mesti untuk kita lakukan. Terakhir, kalau kita tengok ada sisi manfaatnya, ya tentu adalah. Apa ada ketika orang datang berziarah, orang alim, kita ketika nampak kuburan kan dianjurkan kita mengangkat tangan ucapkan salam. Angkat tangan, Assalamualaikum. Sekali mengucapkan Assalamualaikum, Allah hentikan pula azab kubur untuknya. Tentu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Setiap orang yang lewat bacakan Al-Fatihah. Setiap orang yang lewat didoakan. Kan kita diajarkan seperti itu di hadis Nabi. Idza marru, kata Nabi, kalau kalian lewat di pemakaman, maka salamlah dan bacalah doa. Walaupun orang yang tak kita ketahui, kan begitu di hadis yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Nak kenal kita, Assalamualaikum Allahumma ighfir lahum warhamhum. Dia dapat doa. Itu salah satu asas manfaatnya. Asas manfaatnya seperti itu. Cuma azas mudaratnya ada. Bagaimana? Kalau seandainya masjid ini pelebaran nanti, orang sudah semakin ramai, masjid pun sempit, orang nak membugar masjid, orang nak tentu tak bisa lagi ke depan. Kenapa? Karena sudah ada kuburan di depan. Gitu dia. Demukanya makam itu dia. Kalau siapa tamu ke situ ziarah kubur kan bisa ke situnya berziarah gitu dia. Jadi kalau cik lagi untuk menghindari dari Wahabi tadi, cak itu dikuburkan situ. Siapa umpamanya kan letak situ cik. Tanggak di sudik tu umpamanya. Pindahnya solat nak niatnya sikos mayang tu. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anzilis sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.